Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya untuk mata pelajaran fisika. Nah, kelanjutan dari materi sebelumnya tentang vektor, di mana materi sebelumnya kita sudah membahas tentang vektor penjumlahan ya, penjumlahan vektor. Yang pertama adalah penjumlahan vektor dengan metode poligon, segitiga, dan analitik. Nah, di sini untuk materi selanjutnya ini adalah tentang pembahasan soal tentang vektor dengan menggunakan metode analisis. Nah, di mana untuk kompetensi dasar vektor ini ya, pada pertemuan ini itu adalah menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan. Ini untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini. Nah, di mana untuk pencapaian kompetensinya atau IPK-nya itu adalah yang pertama menjelaskan komponen vektor, yang kedua menghitung besaran vektor, dan yang ketiga adalah menjelaskan dan menghitung besar dan arah dua buah vektor. Ini untuk indeks pencapaian kompetensi. Maka nanti diharapkan siswa itu setelah mempelajari ya pada pertemuan ini, siswa itu dapat menjelaskan, menghitung ya besaran vektor ya dengan arah yang berbeda. Nah, itu untuk IPK-nya. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang metode penjumlahan vektor. Yang pertama dengan vektor dengan metode grafis, yang kedua penjumlahan vektor dengan metode jejar jenjang, dan yang terakhir adalah penjumlahan vektor dengan cara analisis. Nah, ini pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang penjumlahan vektor dengan analisis. Nah, di mana contoh soalnya ya? Ini contoh soal penjumlahan vektor dengan cara analisis. Nah, contoh soal 3 buah vektor ya, kecepatan bekerja dari satu titik seperti pada gambar ya. Tentukan resultan kecepatan tersebut. Nah, di sini ada V1. V1 itu adalah 2/3 meter per sekon ya. 2/3 meter per sekon. Terus yang V2-nya itu adalah 10 meter per sekon, dan V3-nya itu adalah 4 meter per sekon. Maka untuk pembahasan soalnya ya, tapi sebelum saya melanjutkan untuk pembahasan soal, perlu kalian ingat untuk aturan sin ya, nilai dari sin dan kosinus, karena nanti perlu untuk nilai sinnya dan cosnya ya, sinus dan kosinusnya. Kemarin sudah saya jelaskan untuk penggunaan dengan menggunakan jari tangan ya, mulai dari sin 0 derajat, sin 30, 45, 60, 90, dan sebaliknya ya, cos 0, cos 30, 45, 60, dan seterusnya. Nilainya saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita bahas ya. Untuk penyelesaian pada contoh di atas bisa kita perhatikan di sini ya. Di sini dimana untuk V1-nya itu adalah sebesar 2/3 meter per sekon dengan sudutnya itu adalah 60 derajat. Dan untuk vektor yang kedua, kecepatan V2-nya itu adalah 10 meter per sekon dengan sudutnya itu adalah 30 derajat. Dan V3-nya itu adalah V3 sama dengan 4 meter per sekon. Nah, di sini kita tentukan dulu untuk pada sumbu X dan sumbu Y ya. Pada sumbu X dan pada sumbu Y-nya. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya. Bisa kita perhatikan. Di sini ada yang namanya itu adalah untuk pada sumbu X ya. Sumbu X itu adalah cos ya. Maka di sini bisa saya tulis ya. Bisa saya tulis pada sumbu X-nya adalah V1 cos 60 derajat ya. Ini adalah untuk V1-nya ya. V1 cos 60 derajat. Terus yang kedua yang di sini ya, ini adalah V1 sin 60 derajat ya. Nah, jadi di sini pada acuan di sini ya, pada acuan di sini dia untuk komponen X-nya itu ada V1 cos 60 untuk yang vektor 1 ya, yang kecepatan 1.
Terus pada komponen Y-nya itu adalah V1 sin 60. Kenapa di sini kita pakai cos dan di atasnya pakai sin? Ya, jika dia berdekatan dengan sudut, ya ini kan yang berdekatan dengan sudut. Di sini adalah dekatan dengan sudut ya, dekat dengan sudutnya. Maka dia pakai cos. Sedangkan kalau dia jauh atau berseberangan dengan sudut itu kita pakai sin. Ya, jelas ya. Jadi untuk lebih jelasnya saya terangkan lagi lebih ini detailnya. Terus untuk yang V2-nya ya. Di sini ada yang namanya V2. Kalau dia dekat dengan sudut pakai cos apa sin? Ya, benar pakai cos. Maka di sini bisa kita tulis V2 cos 30 derajat ya. Sini adalah sudutnya 30, maka kita pakai V2 cos 30 derajat. Sedangkan yang di atas ya, yang di atas di sini itu adalah V2 sin 30 derajat. Nah, jelas belum? Ya. Jadi kalau dia dekat dengan sudut, berdekatan dengan sudut, maka dia pakai cos. Kalau dia berseberangan dengan sudut, maka kita pakai sin. Ya. Nah, untuk V3-nya di sini tidak ada sudutnya. Sudutnya adalah 0 ya. Untuk Y-nya itu adalah 0. Maka di sini hanya ada komponen Y saja ya. Komponen Y-nya. X-nya mana? X-nya adalah 0 ya. Maka bisa saya tulis di sini ya. Untuk komponen X ya. X di sini ini kita perhatikan. Ini komponen X. Ini X. Di sini X ya. Sedangkan komponen Y-nya sini Y. Di sini Y. Dan di bawah sini juga Y ya. Jelas ya? Nah, untuk X-nya ya bisa diperhatikan. Di sini dia kalau sebelah kanan itu akan bernilai positif. Ya. Kalau sebelah kanan akan bernilai positif, sebelah kiri akan bernilai negatif. Ya. Jadi kalau sebelah kanan dia positif, sebelah kiri dia negatif. Oke. Nah, di sini kita perhatikan, kita tulis dulu ini untuk yang V1-nya, maka bisa saya tulis V1 ya, atau V1-nya V1 cos 60 derajat ditambah dengan V2 cos 30 derajat. Ini untuk komponen X-nya. Yang V3 mana? Enggak ada. Tidak ada komponen X di V3. Jadi di sini hanya ada V1 cos 60 dan V2 cos 30. Ini untuk komponen X-nya ya. Sedangkan komponen Y-nya komponen Y-nya apa saja di sini? Di sini kalau dia berada di atas itu akan bernilai positif. Kalau dia di bawah maka akan bernilai negatif ya. Kita perhatikan di sini untuk komponen Y-nya. Di sini ada yang namanya V1 sin 60 derajat ditambah dengan V2 sin 30 derajat. Dan di bawahnya minus, karena dia bawah maka kita tulis min V3. Ada nggak sudutnya sinnya atau cosnya? Tidak ada, karena dia di sini adalah nilainya 0 ya. Tidak ada sudut. Maka bisa kita tulis untuk Y-nya itu adalah V1 sin 60 derajat plus V2 sin 30 derajat dikurang dengan V3. Nah, untuk hasil nilainya kita masukkan ya. Untuk X dulu kita masukkan. V1-nya tidak berapa V1-nya? V1 adalah nilai V1 ya. V1-nya 2 akar 3, V2-nya nilainya 10 dan V3 nilainya 4. Maka bisa kita tulis untuk V1 dulu. V1 2 akar 3 cos 60 ditambah dengan V2-nya 10 cos 30 ya. Nah, maka bisa kita tulis untuk kemarin sudah saya jelaskan untuk cos 60 nilainya berapa? Cos 60 nilainya adalah setengah, benar ya. Jadi cos 60 nilainya adalah setengah. Maka
2 akar 3 cos 60 nilainya setengah ya. Jadi 2 akar 3 dikalikan dengan setengah ditambah dengan 10. Cos 30 berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3. Maka bisa saya tulis setengah akar 3. Maka nilainya 2 kali setengah itu adalah 1. 1 kali akar 3 nilainya adalah akar 3. Ditambah dengan 10 kali setengah 5. Kalikan akar 3 maka 5 akar 3. Ini kita jumlahkan ya. Akar 3 ditambah dengan 5 akar 3 nilainya berapa? Ini di depan ini ada 1 ya. Kalau dia misalkan kosong ini artinya 1. Berarti 1 ditambah 5 berarti 6 akar 3. Kalau dijumlahkan, maka untuk komponen X nilainya adalah 6 akar 3 meter per sekon. Ya, jelas ya. Nah. Terus yang kedua, untuk yang Y-nya, V1 nilainya tadi berapa? 2 akar 3 sin 60. Ditambah dengan V2-nya nilainya adalah 10 sin 30 dikurang dengan V3. V3 nilai 4. Maka di sini bisa kita masukkan 2 akar 3 sin 60 nilainya adalah sin 60 nilainya sama dengan setengah akar 3, benar. Ditambahkan dengan 10 sin 30. Nilai sin 30 ini nilainya adalah setengah ya. Dikurang dengan 4. Maka kita tentukan nilainya 2 kali setengah 1 ya. 3 akar 3 kali akar 3 nilainya adalah akar 3 kali akar 3 nilainya akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat ditambah dengan 10 kali setengah. 10 kali setengah nilainya adalah 5 dikurang dengan 4 ya. Nah, akar 3 kali akar 3 itu sama dengan ya akar 9 atau akar 3 kuadrat ya. Maka akar 3 kuadrat ini adalah 9. Akar 9 nilainya adalah 3 ya. Berarti akar 9 ditambah 5 dikurang 4. Atau ini bisa saya sederhanakan lagi ya. 3 ditambah 5 dikurang 4. Hasilnya adalah 3 tambah 5 8 kurang 4 hasilnya adalah 4. Jadi 4 meter per sekon ya. Nah, ini kita ketemu untuk komponen X dan Y-nya. Kalau sudah ketemu untuk komponen X dan Y, baru kita menentukan untuk nilai resultannya ya. Dimana untuk nilai resultan pada pertemuan yang kemarin sudah saya jelaskan, itu adalah akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Dimana untuk nilai X kuadratnya itu adalah X-nya nilainya adalah 6 akar 3 dikuadratkan ditambah dengan Y. Nilai Y-nya adalah 4 dikuadratkan ya. Nah, 6 kuadrat ini bisa sama saja dengan gini ya. Kalau saya tulis 6 kuadrat akar 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat ya. Jelas ya? Nah, 6 kuadrat nilainya adalah 6 kuadrat nilainya 36 dikalikan akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat tadi berapa? Sama seperti ini. Sama nilainya seperti akar 9. Maka akar 9 nilainya adalah 3 ditambah dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat itu adalah 16. Maka bisa kita masukkan nilainya ya. 36 kali 3 itu adalah 108. Oke, ditambah dengan 16. Nilainya sama dengan berapa? Nah,
Maka akar 108 ditambah dengan 16 sama dengan akar 124. Jelas belum di sini? Nah, akar 124 itu sama saja dengan berapa? Maka hasil sederhananya itu adalah bisa ini kita sederhanakan jadi 4 dikali dengan 31. Nah, akar 4 dikali dengan akar 31. Maka hasilnya akar 4 itu nilainya 2. Dan akar 31 itu tidak bisa diakarkan. Maka tetap kita tulis akar 31. Maka hasilnya adalah 2 akar 31. Oke, itu untuk penjelasan dari materi vektor ini ya, contoh soalnya, penjelasan dari contoh soalnya. Oke, sekian dan terima kasih.